materi perkembangan manusia lanjut usia. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman kelompok saya yang telah berpartisipasi untuk menyelesaikan makalah ini. Baik, saya akan membacakan perkembangan manusia lanjut usia atau manula. Memahami lansia lanjut usia didefinisikan sebagai individu berusia di atas 60 tahun menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 merupakan anugerah kehidupan. Proses penuaan adalah bagian alami dari kehidupan ditandai dengan kemunduran fisik, mental, dan sosial. Peningkatan populasi lansia di Indonesia menjadi tantangan signifikan yang memerlukan perhatian dari berbagai sektor, perubahan biologis dan psikologis, seperti penurunan fungsi organ, daya tahan tubuh, memori dan konsentrasi, hingga resiko depresi dan kesepian. Menjadi isu krusial, lansia juga menghadapi tantangan sosial termasuk kesulitan beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan teknologi, serta kerentanan terhadap isolasi sosial. Dukungan keluarga, masyarakat, dan pemerintah sangat penting untuk memastikan kesejahteraan dan martabat lansia. Perubahan fisik pada lanjut usia. Proses penuaan membawa berbagai perubahan fisik yang memengaruhi kualitas hidup lansia, seperti kulit menjadi lebih tipis, kering, dan kurang elastis akibat penurunan produksi kolagen dan elastis. Sistem saraf juga terpengaruh menyebabkan penurunan kognitif seperti kesulitan mengingat dan memecahkan masalah. Selain itu, lansia sering mengalami penurunan kemampuan sensorik termasuk masalah penglihatan seperti katarak, degenerasi makula, dan pendengaran. Perubahan pada sistem kardiovaskular, pencernaan, dan endokrin juga umum terjadi, memengaruhi fungsi organ dan meningkatkan resiko penyakit kronis. Penurunan massa otot dan kekuatan fisik. 2. Perubahan pada tulang yang memengaruhi kesehatan. 3. Kulit kering, keriput, dan kehilangan elastisitas. 4. Penurunan fungsi indera penglihatan, pendengaran, penciuman, dan pengucapan. Yang terakhir, perubahan pada sistem kardiovaskular, pencernaan, dan endokrin. Baik, itulah dari pemaparan dari pemateri pertama. Selanjutnya saya memberikan untuk pemateri kedua untuk pemaparan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan materi yaitu perubahan psikologis pada lanjut usia. Lansia dapat mengalami berbagai perubahan psikologis seiring bertambahnya usia. Ketakutan untuk bergantung pada orang lain sering muncul karena penurunan kondisi kesehatan dan fungsi tubuh. Kecenderungan menarik diri dari lingkungan sosial juga umum terjadi akibat kelelahan dan rasa minder. Lansia bisa menjadi lebih sensitif secara emosional, mudah tersinggung atau marah terhadap hal-hal sepele. Depresi sering disebabkan oleh stresor seperti masalah keuangan atau kurangnya dukungan keluarga. Selain itu, short term memory dapat menurun, menyebabkan lansia cepat melupakan hal-hal yang baru saja dikerjakan. Ketakutannya bergantung dan kekhawatiran akan ketergantungan kepada orang lain. Lansia lebih sensitif kondisi emosi yang mudah tersinggung dan marah. Selanjutnya Ya, itulah tadi pemaparan dari materi kedua. Yang selanjutnya akan dilanjutkan lagi dengan materi ketiga. Selanjutnya teori penuaan biologis dan psikososial.
pada sebelumnya. Kesejahteraan manusia, fisik, psikologis, dan sosial. Kesejahteraan manusia adalah kondisi di mana mereka dapat menjalani hidup berkualitas baik meskipun ada penurunan kemampuan. Ini mencakup pemenuhan kebutuhan fisik, mental, spiritual, rasa tentram, kesusilaan, dan sosial. Kesejahteraan fisik melibatkan pemenuhan kebutuhan dasar, mencegah penyakit, dan pelaksanaan penyakit. Kesehatan psikologis berfokus pada kondisi mental dan emosional yang positif, bebas dari depresi atau kecemasan dengan hubungan emosional dan penerimaan diri. Kesejahteraan sosial berarti lansia dapat berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan menerima perlakuan adil, memastikan mereka tetap aktif dan berhubungan dengan masyarakat. Tantangan sosial dan ekonomi pada lansia. Lansia menghadapi tantangan sosial dan ekonomi yang signifikan. Secara sosial, interaksi dengan keluarga umumnya baik, terutama dengan anak pengasuh yang penuh kasih sayang. Namun, interaksi dengan masyarakat cenderung lebih kurang karena kondisi fisik yang membatasi. Lansia sehat mungkin masih aktif di kegiatan komunitas, tetapi yang sakit jarang berinteraksi di luar rumah. Secara ekonomi, banyak lansia tidak memiliki pendapatan sendiri dan tergantung pada keluarga atau bantuan pemerintah seperti PKH dan BPNT. Keuangan mereka sering dikelola oleh anak dan sebagian besar memiliki tabungan yang menunjukkan kerentanan ekonomi yang tinggi, terutama bagi mereka di sektor informal yang tidak memiliki jaminan pensiun. Interaksi keluarga baik, aktif berkomunikasi. Interaksi masyarakat kurang baik, terbatas karena kondisi fisik. Keuangan dikelola keluarga, minim tabungan. Pendapatan tidak ada, pendapat sendiri bergantung bantuan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Dari pemaparan dari pemateri pertama, selanjutnya silakan ke pemateri. Baik, langsung saja. Tantangan kesehatan pada lansia. Kesehatan lansia baik fisik maupun mental seringkali menghadapi tantangan. Banyak lansia mengalami gangguan fisik seperti stroke, hipertensi, gangguan pendengaran dan penglihatan. Kondisi fisik yang lemah membatasi aktivitas dan pergerakan mereka. Asupan gizi juga seringkali tidak maksimal karena keterbatasan ekonomi keluarga. Secara mental, sebagian besar lansia memiliki kesehatan mental yang baik. Namun, depresi adalah masalah umum yang disebabkan oleh stres, aktivitas fisik ataupun masalah keuangan. Kesehatan sosial juga terganggu karena kesulitan membangun relasi dengan lingkungan masyarakat. Itulah tadi presentasi dari kelompok 2. Kita selanjutnya saya buka sesi tanya jawab maksimal 2 orang. Kepada audiens saya persilakan. Kepada saudari Fitra Dansari, supaya dipersilakan. Baik, terima kasih atas kami yang telah diberikan. Saya perwakilan dari kelompok 7 dan saya itu bagaimana manusia dapat mengatasi kesepian dan isolasi sosial. Bagaimana manusia bisa hidup dapat mengatasi kesepian dan isolasi sosial. Oke, selanjutnya saudara.
menjaga kesehatan psikologis di tengah era digital dan modernisasi yang cepat. Dalam menjaga kesehatan psikologis di tengah era digital dan modernisasi yang cepat. Jawaban teman-teman akan dijawab oleh pemateri melalui video yang nanti. Oke, terima kasih atas partisipasi audiens. Mau bertanya dan tidak kurang yang mau dimaafkan dan juga dengan kesempatan berkoordinasi. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aswar dari jurusan Kesejahteraan Sosial semester 6 dari kelas B. Baik, saya dari kelompok 2 dengan judul Perkembangan Lansia. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Muhammad Fadel, yaitu dengan pertanyaan, apa tantangan terbesar bagi lansia dalam menjaga kesehatan psikologis di tengah era digital dan modernisasi yang cepat. Baik, tantangan yang terbesar bagi lansia dalam menjaga kesehatan psikologis di tengah era digital dan modernisasi yang cepat adalah: yang pertama ada kesenjangan digital, yang kedua ada isolasi sosial, yang ketiga tekanan perubahan sosial dan nilai, yang keempat kurangnya akses terhadap layanan psikologis dan digital, yang kelima stigma terhadap gangguan psikologis, yang keenam perubahan peran dalam keluarga dan masyarakat, dan yang ketujuh tantangan ekonomi dan keamanan sosial. Tantangan terbesar bagi lansia dalam era digital bukan sekedar adaptasi teknologi, tetapi bagaimana perubahan cepat ini mengganggu keterikatan sosial, makna hidup dan kesejahteraan emosional mereka. Kemudian ada pertanyaan dari saudari Fitri Damansari dengan pertanyaan, bagaimana manusia usia lanjut dapat mengatasi kesepian dan isolasi sosial. Baik, cara mengatasi kesepian dan isolasi sosial pada lansia yaitu yang pertama menjaga komunikasi dengan keluarga dan teman secara rutin. Yang kedua, bergabung dalam komunitas lansia atau kegiatan sosial di lingkungan. Yang ketiga, menggunakan teknologi untuk berinteraksi seperti telepon, video call, dan media sosial. Yang keempat, menekuni hobi seperti berkebun, memasak, atau kerajinan. Yang kelima, mengikuti kegiatan keagamaan untuk ketenangan batin dan sosial. Dan yang keenam, menerima dukungan keluarga seperti perhatian dan kunjungan rutin. Baik, itulah tadi pemaparan jawaban dari saya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.